Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevino Aras akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Upaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartik Australian Territory. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Aktivitas perburuan paus telah berlangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Perburuan paus mengalami peningkatan yang memprihatinkan pada tahun 1964. Di tahun tersebut, setidaknya ada 82.998 yang ditangkap secara global. Jumlah tersebut bertambah sehingga menyebabkan jumlah paus seperti paus mingke dan paus sirip menjadi langka. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan. Pada tahun 1986, Komisi Perburuan Paus yang disebut International Whaling Commission mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan. Meski telah ditetapkan moratorium pada tahun 1986, perburuan paus tanpa mengindahkan aturan masih marak dilakukan. Paus-paus tersebut digunakan untuk berbagai macam tujuan. Tetapi yang terlihat jelas bahwa paus tersebut berkaitan dengan kepentingan komersial. Terdapat beberapa negara yang sangat aktif dalam aktivitas perburuan paus, seperti Islandia, Jepang, dan Norwegia adalah contoh nyata negara perburuan paus. Berdasarkan data perburuan paus sejak tahun 1985 sampai tahun 2015, menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara terbesar yang melakukan perburuan paus dengan jumlah 20.162 ekor. Perburuan paus dilakukan Jepang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan komersil. Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk mencapai target, salah satunya dengan memperluas wilayah perburuan. Jepang menjadi negara yang mendominasi aktivitas perburuan paus di 52% wilayah Antartika. Samudra Antartika merupakan laut lepas, memang tidak bertuan dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun atau negara manapun. Perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah laut lepas perairan Antartika, khususnya di perairan yang berbatasan dengan Antartik Australian Territory yang selanjutnya disingkat dengan AAT. AAT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia. Selain di Antartika, Jepang juga melakukan perburuan paus di Laut Bebas Pasifik sebesar 13%, kemudian Pasifik Utara sebesar 9%. Tingginya aktivitas perburuan paus yang dilakukan menjadikan Jepang sebagai negara yang mendapat cukup banyak perlawanan. IWC sebagai lembaga resmi di bawah PBB memprotes dan melawan aktivitas perburuan paus Jepang. Selain IWC, aktivis anti penangkapan paus seperti Sea Shepherd Conservation Society juga melakukan perlawanan keras terhadap aktivitas perburuan paus oleh Jepang. Aksi yang dilakukan SSCS di Samudra Antartika kemudian mendapat dukungan dari berbagai negara. Salah satunya adalah Australia yang juga memiliki perhatian lebih terkait isu perburuan paus. SCS menjalin kerjasama dengan negara anti perburuan paus, khususnya Australia. Bersama Australia, SCS bekerjasama untuk melakukan operasi mencegah perburuan paus oleh Jepang di perairan sekitar Australia. Kerjasama strategis SCS dan Australia menjadi menarik mengingat hubungan antara SCS dan Australia yang sangat fluktuatif. Pada lain hal, aspek hubungan antara Australia dan Jepang yang memiliki kerjasama bilateral yang cukup lama dan strategis. Jepang dan Australia merupakan aliansi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Akibat paling besar adalah ketidakharmonisan hubungan bilateral antara Jepang dengan Australia, di mana Jepang merupakan negara terbesar relasi dagang dengan Australia. Dari penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan penelitian lebih lanjut bagaimana upaya Australia menghentikan perburuan paus di Jepang.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Jepang merupakan negara terbesar dalam mitra dagang dan keamanan Australia. Akan tetapi Australia sangat persuasif kepada Jepang dalam urusan perburuan paus di Antartik Australian Territory. Dengan pertanyaan penelitian, bagaimana upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antartik Australian Territory. Manfaat dan tujuan penelitian memberikan kontribusi dan pengembangan cabang keilmuan Prodi HI. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah perburuan paus dan bagaimana perkembangannya ke depan. Pada penelitian ini, saya menggunakan tulisan yang berjudul The History of Australian Legal Opposition to Japanese Antarctic Whaling, karya Shirley Scott and Lucia Maylin Oriana. Japan, the West, and the Whaling Issues, Understanding the Japanese Side, karya Ami Catalina and Gerard Chan. Selanjutnya Gusti Christina Aditama dengan judul Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika, dan karya Kumikato dengan judul Australia Whaling Discourse, Global Norm, Green Consciousness and Identity. Dan yang terakhir yaitu karya Donald Anton dengan judul Antarctic Whaling, Australia's Attempt to Protect Whales in the Southern Ocean. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Norm Life Cycle Model dari Martha Finemore dan Catherine Seeking. Konsep ini menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui 3 tahapan, diantaranya norm emergence, norm cascade, dan internalization. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam skala internasional. Berdasarkan tabel di atas, tahapan pertama terdiri dari norm emergence. Pada tahapan ini dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya, namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut norm entrepreneurs. Norm entrepreneurs ini adalah negara anti perburuan paus seperti Australia. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut ke dalam tahapan internasional, aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-organisasi internasional atau NGO yang mana disebut sebagai organizational platform. Melalui organizational platform, maka norma dapat dianggap hingga skala internasional. NGO yang dimaksud di sini itu bisa dikatakan IWC atau International Whaling Commission. Selanjutnya, tahapan kedua disebut sebagai norm cascade. Pada tahapan ini, norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dalam konteks negara, maka negara tersebut akan menciptakan institusionalisasi untuk memperkuat keberadaan norma tersebut. Dengan diterimanya norma dalam konteks domestik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih meluas dalam satu negara. Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu internalization. Pada tahapan ini, norma sudah diterima secara menyeluruh, bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya, sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka. Setelah menelaah teori dari Martha Finemore dan model norm life cycle menurut Martha Finemore ini, kemudian diimplementasikan ke dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dapat dijabarkan bahwa Australia merupakan negara yang paling vokal untuk anti perburuan paus, yang dalam hal ini dianggap sebagai norm entrepreneurs karena merupakan aktor yang bertanggung jawab untuk menginisiasi serta menyebarkan ide dan norma yang dianutnya terhadap seluruh negara di dunia, yang dalam hal ini perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di Antartika. Jepang yang dikenal sebagai salah satu negara pro perburuan paus mempunyai sejarah panjang dalam berburu paus. Sebelum ditetapkan menjadi salah satu spesies yang dilindungi, Jepang adalah salah satu negara yang menangkap paus dalam jumlah yang cukup banyak. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan batasan penelitian pada tahun 1982 sampai 2014. Unit analisanya yaitu Australia, unit eksplanasinya International Whaling Commission dengan tingkat analisis pada sistem internasional. Teknik pengumpulan data yaitu data sekunder dari jurnal, skripsi, berita, dokumen pemerintah, dan website resmi. Dengan sistematika penulisan
Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 itu sejarah perburuan paus dan dinamika hubungan Australia dan Jepang, bab 3 klaim Australia terhadap Antarctic Australian Territory, dan bab 4 analisis supaya Australia menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan Antarctic Australian Territory, dan bab 5 yaitu penutup yang berisi juga kesimpulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.